Anda ingin kolam Anda bagus, koinnya sehat-sehat, tentu saja kuncinya adalah kemampuan Anda mengelola kolam Anda. Nah, Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, beberapa waktu yang lalu kita menyelenggarakan webinar tentang tata kelola kolam koi. Berikut adalah rekamannya untuk Anda. Tata kelola kolam koi sebenarnya tidak hanya kolam koi, karena pada dasarnya sama saja kalau kita begitu berbicara tentang captive aquatic system itu memang sama ya, baik kolam maupun akuarium sebenarnya sama persis. Bedanya akuarium pakai kaca, kolam ada di bawah, cuman itu aja bedanya, tetapi mekanisme filtrasinya sama. Mungkin yang berbeda lagi nanti penempatan filtrasinya aja, tetapi the rest sama persis. Poin yang pertama, esensi kolam koi. Nah, ini pemahaman yang sangat dasar. Kolam koi kita ini sebenarnya captive aquaculture, sering disebut sebagai recirculating aquatic system. Kolam koi kita merupakan penerapan dari recirculating aquatic system. Recirculating aquatic system sebenarnya dikembangkan di negara-negara maju, terutama justru di negara-negara yang tidak mempunyai sumber daya yang cukup banyak, sumber daya alamnya tidak banyak, untuk memelihara ikan-ikan konsumsi, baik ikan air tawar maupun air laut, dikembangkan dengan recirculating aquatic system. Indonesia ini malah termasuk ketinggalan di dalam pengembangan recirculating aquatic system. Kenapa? Karena memang kita mempunyai sumber daya alam yang cukup banyak, sehingga kita terlambat untuk mengembangkan recirculating aquatic system untuk memelihara binatang-binatang akuatik. Ikan yang hidup di danau, hidup di kali, hidup di empang, itu di ekosistem yang terbuka. Alamlah yang memang menyediakan fasilitas agar mereka bisa hidup. Sementara kalau di captive aquaculture, mereka mau hidup atau tidak tergantung kepada sistem yang kita sediakan dan kepada pengelolaan kita. Sifat yang umum pada captive aquaculture adalah padat populasi. Bayangkan kalau ikan hidup di danau, di kali, atau di empang pun, mungkin satu ekor ikan hidupnya didukung oleh ratusan kubik air untuk satu ekor ikan. Sementara kalau di kolam kita sih maunya satu kubik bisa pelihara 5, 10, kalau bisa 20 ekor ikan, gede-gede pula. Makanya kita perlu mengelola dengan baik karena padat populasi. Kolam koi atau akuarium itu sebenarnya apa sih? Dia merupakan sebuah entitas yang terdiri dari utilisasi dan filtrasi, digerakkan oleh sirkulasi. Jadi 3 elemen ini pasti selalu ada di kolam koi kita di akuarium. Utilisasi ini pemanfaatan ya, kolam kita ini kan dimanfaatkan, dipakai buat pelihara koi, dipakai buat pelihara apa saja. Di akuarium dipakai buat pelihara koki, dipakai buat pelihara cana atau ikan apapun yang kita mau, itu namanya utilisasi. Kita harus paham bahwa utilisasi ini akan mendegradasi kualitas air. Tadinya memenuhi syarat untuk hidup mereka, tetapi utilisasilah yang justru menyebabkan airnya menjadi tidak memenuhi syarat lagi. Secara garis besar, utilisasi, pemeliharaan yang kita lakukan itu sebenarnya merusak air itu sendiri. Oleh karena itu, karena kualitas airnya rusak, tidak memenuhi syarat lagi sebenarnya untuk mereka hidup, harus ada filtrasi. Filtrasi inilah yang menjalankan fungsi remedial, artinya memulihkan lagi kualitas air sehingga airnya memenuhi syarat lagi untuk hidupnya ikan-ikan yang kita pelihara, untuk diutilisasi lagi. Jadi sebenarnya seperti itu secara garis besar, dan kedua hal tersebut hanya bisa terjadi kalau ada sirkulasi. Inilah pemahaman dasar tentang kolam koi atau akuarium kita. Ini harus dipahami. Kurang lebih kan gambarannya, air yang ada di kolam atau di akuarium, di main tank yang sudah rusak tadi dialirkan ke dalam filtrasi, dan di filtrasi itulah airnya itu ditangani lagi. Setelah menjadi baik lagi, itu dikembalikan lagi kepada main tank. Sebenarnya intisarinya seperti itu. Filtrasi itu fungsinya apa saja? Tentu saja bukan hanya membuat air menjadi jernih. Fungsi filtrasi yang pertama dan
paling penting adalah fungsi nitrifikasi, ya, bahwa pada saat ikan kita kasih makan kemudian membuang feses akan menghasilkan amonia. Itu sudah otomatis. Amonia itu harus dihilangkan dari kolam kita, di main tank kita. Jadi remedialnya caranya ya dihilangkan. Nah, ya eliminasi amonia itu dilakukan secara biologis. Jadi filter kita itu disediakan sebagai tempat tinggal bakteri penitrifikasi. Bakteri penitrifikasi ini anugerah alam. Pada saat ada amonia, otomatis mereka tumbuh. Sejauh syarat hidup bakteri itu juga dipenuhi, disuplai beberapa hal yang memang diperlukan oleh mereka. Mereka lah yang menjalankan nitrifikasi. Namanya memang nitrifying bacteria atau bakteri penitrifikasi. Bakteri penitrifikasi tersebut akan oksidasi amonia. Disebutnya seringnya EOB, amonia oxidizing bacteria. Nah, filter kita salah satunya berfungsi menyediakan tempat agar mereka hidup. Sebab bakteri penitrifikasi ini memang sifatnya non-motil, ya. Dia tidak bisa hidup melayang-layang di air, melayang di udara juga tidak bisa. Dia harus menempel di benda padat. Makanya kita memerlukan filter untuk menempelnya bakteri penitrifikasi membentuk biofilm di permukaan media filter yang kita sediakan, dan mereka kemudian akan otomatis makan amonia dan nitrit. Nah, hasil akhirnya adalah nitrat, di mana nitrat relatif sudah tidak berbahaya untuk binatang air. Fungsi pertama, dan ini sentral, fungsi sentral dari filter kita adalah menjalankan nitrifikasi. Yang kedua, solid waste removal. Ini pasti karena pemeliharaan ikan di dalam tank pasti akan menghasilkan solid waste atau residu berupa padatan gitu ya, yang akhirnya akan jadi lumpur gitu ya. Fungsi yang lain adalah aeration atau aerasi. Ini harus kita masukkan ke dalam fungsi filtrasi, sebab ini termasuk cara untuk memulihkan kembali kondisi air kan ya, karena oksigennya kan dikonsumsi terus. Intinya adalah bahwa aerasi ya dengan cara apapun yang kita lakukan, mau dengan aerator, gelembung udara, mau dengan cara yang lain, ya ini harus kita masukkan ke dalam fungsi filtrasi. Gitu. Kemudian penting sekali tentang pH buffering atau penyangga pH. pH ini merupakan salah satu parameter di dalam air yang sama sekali nggak kelihatan sama kita. Tetapi pH sangat penting sekali terhadap kehidupan ikan yang kita pelihara, baik di akuarium maupun di kolam koi. Bahkan di alam terbuka itu juga ada tempat-tempat tertentu yang tidak bisa ikan-ikan tertentu hidup di situ. Kemungkinan besar salah satunya memang secara alamiah pH-nya tidak cocok di situ. Nah, buffering itu artinya disangga atau dijaga agar dia itu stabil. Selain range atau rentang pH tertentu yang harus dijaga, pH itu penting sekali untuk tidak naik turun. Padahal aktivitas di kolam kita, di akuarium itu secara alamiah itu akan membuat pH kita naik turun. Contohnya, semakin banyak pakan, pH-nya biasanya akan ketarik turun karena pada saat bakteri penitrifikasi melakukan aktivitas tadi itu akan mengonsumsi banyak oksigen. Nah, itu hubungannya sama oksigen tadi ya, mengonsumsi banyak oksigen juga. Begitu oksigennya drop, terus kemudian ada karbon dioksida di dalam air, maka pH akan cenderung turun. Penting juga di sini menjaga dissolve oksigen atau oksigen terlarut di dalam air, dan juga pH buffering. Kalau kita meramu media filter, kan biasanya media filter kita campur-campur ya, ini itu, ya memang harus ada unsur yang kita pergunakan untuk menjaga agar pH-nya menjadi stabil. Nah, di Indonesia ini lumayan kreatif orang Indonesia, kita menggunakan karang jahe atau oyster shell agar mereka pada saat direndam itu melepaskan karbonat, dan karbonat inilah yang akan menaikkan carbonate hardness, dan carbonate hardness pada level tertentu inilah yang akan berfungsi sebagai pH buffering. Fungsi yang lain ya, ini kalau di recirculating aquatic system, di captive aquaculture yang untuk ikan konsumsi nggak penting, water polishing. Jadi penjernihan air, tapi kalau di akuarium kita airnya nggak jernih kan seperti mata. Jadi memang harus ada fungsi water polishing atau penjernihan air. Airnya dipoles gitulah, pokoknya biar kinclong. 5 hal ini harus ada semuanya. Kalau tidak ada salah satu, tentu saja
filter Anda tidak akan bekerja secara optimal dan buntut-buntutnya juga kualitas airnya tidak bagus. Yang dipelihara juga gampang sakit paling tidak, malah mungkin langsung mati gitu ya, karena memang parameter airnya tidak memenuhi syarat. Itu fungsi dasar dari filtrasi ya. Jadi ada 5, meskipun ada beberapa hal yang lain sifatnya minor ya, tambahan-tambahan aja, tetapi ini menjadi hal yang utama dan harus kita pahami. BSFL Oil bikin protein dan vitamin terserap maksimal. Jadi dapat melindungi koi dari virus dan bakteri. Koi tumbuh besar dan sehat. Wellgrow, produk lokal dengan riset ilmiah. Jadi bagaimana cara kita mengoptimalkan filtrasi kolam koi atau akuarium kita? 1, paham bahwa filtrasi itu ada beberapa model sebenarnya. Ya, yang paling umum diterapkan di Indonesia, paling banyak dikenal baik di kolam koi maupun akuarium itu adalah static submerge. Submerge itu ditenggelamkan, jadi direndam dia, tapi dia sifatnya static, jadi tidak bergerak. Yang kedua adalah MBBR, Moving Bed Bioreactor. Jadi memang dia dibuat bergerak terus-menerus. Model filtrasi yang dengan moving ini memang jauh lebih efektif dalam hal nitrifikasi. Model yang lain adalah trickle filter. Biasanya kalau di kolam koi dikenal dengan nama bagi shower ya. Jadi media filternya disusun di tray dari atas ke bawah, airnya trickling dari atas ke bawah. Model ini juga mempunyai efektivitas nitrifikasi yang lebih tinggi daripada submerge. Kita harus kenal dan paham model filtrasi yang diaplikasikan di kolam kita, di akuarium kita itu modelnya apa. Kemudian yang kedua, kelengkapan fungsi. Nah, balik lagi harus memenuhi paling tidak 5 fungsi yang tadi kita bicarakan. Salah satu saja fungsinya tidak berjalan dengan baik, ya jadinya pincang gitu. Pemisahan fungsi itu penting karena sering sekali kita tidak paham breakdown atau perincian kelima fungsi tadi, sehingga semuanya campur-campur jadi satu. Maksudnya pemisahan fungsi itu begini, jangan sampai fungsi nitrifikasi dicampur dengan fungsi solid waste misalnya, solid waste removal, atau fungsi penjernihan air. Intinya pengelolaannya menjadi tidak cukup mudah nanti kalau kita tidak memisahkan fungsi gitu. Memisahkan fungsi ya berdasarkan kelima fungsi tadi itu cukup penting agar kolam kita itu bisa berjalan dengan baik, bisa dikelola dengan cukup baik juga. Tidak harus selalu 100% sih, masih bisa diterima, masih bisa dioperasikan kalau kita punya filter misalnya dia menjalankan nitrifikasi tetapi sekaligus menjernihkan air, tetapi yang penting kita paham. Kalau kita paham benar itu sih tidak ada masalah. Karena umumnya orang mencampur adukkan tapi nggak paham gitu. Jadi kenali model filtrasi, kelengkapan fungsi dari filtrasi itu harus diperhatikan. Kemudian fungsi-fungsi tersebut itu harus dipisah-pisahkan. Kemudian maintenance. Nah, maintenance ini ya tentu saja selain peralatan, saya nggak mau bahas maintenance peralatan pompa, lampu UV atau segala macam itu tidak perlu kita bahas. Tapi maintenance dari filtrasi kita. Nah, yang ideal sih yang perlu maintenance, perlu pembersihan adalah media-media yang sifatnya mekanis, yang memang dia didesain atau ditugaskan untuk melakukan penangkapan kotoran-kotoran padat. Jadi solid waste removal gitu. Yang ideal memang media biologis itu ya tidak diutik-utik, tidak perlu dibersihkan. Makanya kalau kita pakai MBBR ya itu otomatis dia nggak perlu dibersihkan karena akan membersihkan diri sendiri terus-menerus. Atau kita pakai trickle filter pun biasanya relatif juga begitu juga. Cuman kalau dibagi sih salah satunya karena bagaimanapun kalau dibagi shower kan masih ada windownya ya. Sinar matahari masih masuk kayak gitu, sering masih ditumbuhin lumut juga dan masih ada kotoran-kotoran juga, tapi pembersihannya relatif gampang, relatif tidak perlu pembersihan karena memang tidak akan mengakumulasi kotoran padat sama seperti moving bed gitu. So the beauty of moving bed yaitu itu otomatis sudah akan menyendirikan fungsinya. Pokoknya tugas gua kan melakukan nitrifikasi, tugas nangkep kotoran-kotoran padat, tugas untuk menjernihkan air bukan tugas kita. Jadi otomatis dia sudah memisahkan fungsinya sendiri gitu ya. That's the beauty of moving bed.
bioreactor. Nah, begitu paman-paman sekalian, paparan saya tentang intisarinya lah, pemahaman dasarnya dulu. Seperti sudah saya sampaikan, belum kepada practical things-nya. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko, terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.